Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja. Sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang kita bahas materi rangkaian hambatan R. Selamat mengikuti. Saudara perhatikan rangkaian seri dari gambar ini ya, ada R1, R2, R3 ya. R1 nilainya 100 ohm, R2 150 ohm, R3 300 ohm. Dalam hal ini untuk mencari R pengganti dari ketiga R ini kita sebut dengan RP, R pengganti sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 ya, sama dengan R1 100 tambah R2 150 tambah R3 300 ya, ketemunya 550 ohm. Gampang ya, jadi yang seri gampang, tinggal nambah R1, R2, R3 dijumlah ya, ketemunya ini. Berikutnya rangkaian paralel resistor ya, yang bawah ini rangkaian paralel resistor. Gambarnya jelas ya. Kemudian ini ada titik hubung. Ada titik hubung menunjukkan bahwa garis dari R1, dari R2, dari R3 itu menjadi satu ya. Ini sudah IEC. Ini juga ya. Jadi kalau tidak ada titik, kalau menurut IEC ya tidak nyambung. Nah sekarang kita lihat R1 paralel dengan R2 paralel dengan R3 ya. Maka di sini untuk mencari R penggantinya nanti, tapi dalam hal ini masih seper RP, seper RP. Sehingga di sini rumusnya adalah seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 ya. Kemudian sama dengan 1/6 R16 tambah 1/4 R24 ditambah 1/12 R312 ya. Sehingga di sini disamakan ya, supaya berapa bilangan yang bisa dibagi secara berat oleh 6, 4, 12 ya. Maka dalam hal ini kita ambil 12. 12 dibagi 6 ada 2. 12 bagi 4 ada 3, 12 bagi 12 ada 1 ya. Sehingga ini kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6/12. Ini masih seper RP ya, seper RP ya, sama dengan 6/12. Sehingga kalau dijadikan RP ya, 12 ini naik ke atas ya, seperti ini. Jadi 1 kali 12 bagi 6. Sehingga 12 kali 1 ya 12 bagi 6 sama dengan 2 ohm ya. Jadi asalnya membalik itu dari sini ya. Tapi kalau sudah paham ya langsung dibalik tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum paham ya ini ceritanya seperti ini ya. Seper RP 6/12 RP dibalik seperti ini. Ini penjelasan saya rangkaian seri ya dan rangkaian paralel. Untuk berikutnya nanti kita bahas yang rangkaian campur ya. Oke, silahkan diikuti berikutnya. Nah ini rangkaian berikutnya adalah rangkaian campur, yaitu campuran antara seri paralel R ya. Gambarnya seperti ini ya. Ini R1, R2, R3 itu dihubung paralel ya. Kemudian disambung secara seri dengan R4 dan R5 ya. Jangan lupa ini diberi titik hubung karena ini sudah IEC. Simbol RA juga seperti ini ya, juga sudah IEC. Nah sekarang tugasnya adalah mencari berapa besarnya R pengganti keseluruhan ya. Dari keseluruhan ini berapa R penggantinya.
Nah, ini supaya lebih mudah ya, Anda cari dulu yang paralel. Berapa R pengganti paralel ini, atau R pengganti 1, 2, 3. Maksudnya pengganti R1, R2, R3. Jadi R pengganti 1, 2, 3. Ya, rumusnya sama seperti yang di depan dalam contoh, yaitu 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ya, sama dengan yang tadi ya. Nah, dalam hal ini persis ya, tinggal balik karena ceritanya yang depan tadi sudah dibalik ya. Mencari bilangan yang bisa dibagi 12, 6, 4 ya. 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 12 bagi 12 1. Kita jumlahkan ada 6/12 ya. Sehingga dalam hal ini tinggal balik ya, 12 bagi 6 sama dengan 2 ohm. Ini adalah R pengganti dari R1, R2, dan R3. Kemudian di seri dengan R4 dan R5 ya, yang saya kasih warna merah, itu nilai R4 dan R5. Nah, secara rumus seperti ini. R pengganti ya, secara keseluruhan ini sama dengan R pengganti 1, 2, 3 ya, plus R4 plus R5 ya. Lah, R pengganti 1, 2, 3 kan ketemu 2. Nah, kita tulis 2 ya. Kemudian plus R4 10 ya. Kemudian plus R5 8 ya. Jadi 2 ditambah 10 ditambah 8, itu ketemunya 20 ya. Gampang ya. Nah, nanti mau bentuknya bagaimanapun silahkan ya, cari dulu yang paralel tidak masalah, atau yang ini tidak masalah, mana enaknya ya, tetap nanti ketemunya 20. Ini rangkaian seri paralel resistor ya. Oke, kita lanjutkan untuk membuat kesimpulan. Oke, dari pembahasan rangkaian seri R dan rangkaian paralel R, kesimpulannya bagaimana? Dari R pengganti hubungan seri ketemu 550 ya. Bagaimana hubungannya terhadap R yang di seri ini ya? Ternyata R pengganti dari hubungan seri ini selalu lebih besar dari R yang terbesar ya. Ini 550, yang terbesar 300. Jadi R penggantinya untuk hubungan seri selalu lebih besar dari R yang terbesar. Kemudian kesimpulan yang rangkaian paralel kita lihat, kita perhatikan. R penggantinya ketemu 2 ohm. Kita bandingkan yang ada di sini rangkaian paralel. Bagaimana dengan R1, R2, dan R3? Nah, ternyata R pengganti hubungan paralel ini selalu lebih kecil dari R yang terkecil. Di sini R terkecil 4 ohm ya. Maka di sini 2 ohm ya, berarti lebih kecil dari R yang terkecil. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Semoga bermanfaat. Buset, ternyata mudah ya.